Kemungkinan konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Iran telah menjadi perbincangan hangat dalam geopolitik dunia akhir-akhir ini. Ketegangan antara kedua negara ini telah meningkat selama bertahun-tahun dengan berbagai insiden yang memperburuk hubungan mereka. Dari sanksi ekonomi hingga serangan drone, setiap langkah yang diambil oleh salah satu pihak seringkali memicu reaksi dari pihak lainnya. Alasan Amerika Serikat ragu untuk mengambil tindakan militer langsung terhadap Iran cukup rumit dan berlapis-lapis. Selain risiko militer, ada juga pertimbangan politik dan ekonomi yang harus diperhitungkan. Pemerintah AS harus mempertimbangkan dampak domestik dari keputusan semacam itu, termasuk reaksi dari publik dan Kongres. Iran memiliki kekuatan militer yang tangguh, yang telah dikembangkan selama beberapa dekade. Dengan anggaran militer yang signifikan dan teknologi yang terus berkembang, Iran mampu mempertahankan diri dari serangan eksternal. Selain itu, Iran juga memiliki jaringan aliansi regional yang dapat memperkuat posisinya dalam konflik. Serangan apapun terhadap Iran pasti akan dihadapi dengan perlawanan sengit, yang berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas. Konflik semacam itu tidak hanya akan melibatkan Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara tetangga, dan mungkin kekuatan global lainnya. Bayangan perang berkepanjangan, dengan biaya manusia dan ekonomi yang tak terhindarkan, menjadi beban berat bagi pemerintahan AS manapun yang mempertimbangkan penggunaan kekuatan. Biaya perang tidak hanya diukur dalam dolar, tetapi juga dalam nyawa yang hilang, dan kerusakan yang ditimbulkan pada infrastruktur. Lebih lanjut, AS harus mempertimbangkan dampak global dari intervensi militer di Iran. Tindakan militer dapat mengganggu stabilitas regional dan mempengaruhi hubungan internasional, termasuk dengan sekutu-sekutu penting di Eropa dan Asia. Tindakan seperti itu kemungkinan akan mendapat kecaman luas, mengisolasi AS di panggung internasional. Demonstrasi anti-perang dan kritik dari komunitas internasional dapat memperburuk situasi, membuat AS semakin sulit untuk membangun koalisi atau mendapatkan dukungan global. Ketidakstabilan di Timur Tengah akan berdampak luas pada pasar energi global dan keamanan internasional. Harga minyak yang melonjak dan gangguan pasokan energi dapat memicu krisis ekonomi di berbagai negara, memperburuk ketegangan global, dan menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan. Seringkali diremehkan, kemampuan militer Iran jauh melampaui retorika belaka. Perencanaan strategis dan investasi selama bertahun-tahun telah menghasilkan sistem pertahanan berlapis-lapis. Doktrin militer Iran berakar kuat pada konsep pencegahan, yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian besar pada penyerang manapun. Strategi ini didukung oleh jaringan kompleks fasilitas bawah tanah dan aset militer yang tersebar. Selain itu, Iran telah membina aliansi dan kemitraan dengan aktor regional, memperkuat kedalaman strategisnya. Dari dukungannya terhadap Hizbullah hingga pengaruhnya di Irak dan Suriah, Iran telah menunjukkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan melampaui perbatasannya. Di luar persenjataan, efektivitas militer Iran terkait erat dengan elemen manusia. Pelatihan intensif dan disiplin yang ketat adalah fondasi dari kekuatan mereka. Angkatan bersenjata Iran, yang terdiri dari tentara reguler, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan milisi Basij, memiliki sumber daya manusia yang besar. Setiap cabang memiliki peran khusus dan penting dalam mempertahankan negara. IRGC terkenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Republik Islam, dan regimen pelatihannya yang ketat. Mereka menjalani latihan fisik dan mental yang intens untuk memastikan kesiapan tempur yang tinggi. Bertugas menjaga revolusi, IRGC beroperasi dengan tingkat otonomi dan pengaruh tertentu. Mereka sering terlibat dalam operasi militer dan keamanan dalam negeri. Iran telah mengembangkan budaya mati syahid dan perlawanan, yang ditanamkan melalui indoktrinasi ideologis selama bertahun-tahun. Ini menciptakan semangat juang yang kuat di antara para prajuritnya. Rasa tujuan yang tertanam kuat ini diterjemahkan menjadi kekuatan yang tangguh di medan perang. Dengan strategi yang terencana dan semangat yang tinggi, mereka mampu menghadapi berbagai tantangan. Bagian 4, Perang Asimetris, Persenjataan Tak Konvensional Iran. Menyadari keterbatasan dalam terlibat dalam perang konvensional secara langsung, Iran telah mengasah kemampuan asimetrisnya. Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan kerentanan melalui taktik dan persenjataan yang tidak konvensional.
Elemen kunci dari strategi ini adalah persenjataan rudal balistik dan jelajah Iran yang sangat banyak. Lebih lanjut, Iran telah banyak berinvestasi dalam kemampuan angkatan lautnya, khususnya di Teluk Persia. Bagian 5, melampaui rudal balistik, mesin militer multifaset. Meskipun program rudal balistik Iran sering mendominasi berita utama, kecakapan militernya jauh melampaui satu aspek ini. Iran memiliki kekuatan militer yang beragam dan kompleks, yang mencakup berbagai elemen dari angkatan darat, laut, udara, hingga kemampuan siber. Investasi strategis selama bertahun-tahun telah menghasilkan perangkat militer multifaset yang mampu terlibat dalam berbagai spektrum operasi. Dari pengembangan teknologi canggih hingga pelatihan personel yang intensif, Iran telah berupaya keras untuk memperkuat posisinya di panggung militer global. Iran telah membuat langkah signifikan dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya, mengurangi ketergantungannya pada pemasok asing. Dengan memproduksi sendiri berbagai peralatan militer, Iran tidak hanya meningkatkan kemandiriannya, tetapi juga memperkuat ekonominya. Hal ini memungkinkan Iran untuk memproduksi sendiri tank, kendaraan lapis baja, kapal selam, dan bahkan jet tempur. Kemampuan ini memberikan Iran fleksibilitas dan ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai ancaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran juga telah membuat kemajuan penting dalam kemampuan sibernya. Dengan mengembangkan teknologi siber yang canggih, Iran mampu melindungi infrastruktur kritisnya dan melakukan operasi siber ofensif. Di luar kemampuan konvensional dan asimetrisnya, Iran telah mengasah keterampilannya dalam perang non-konvensional, memanfaatkan jaringan sekutu dan proksinya. Ini termasuk pelatihan dan dukungan untuk kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran, yang memungkinkan mereka untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Bagian 6, papan catur global, kecakapan militer Iran, dan implikasi internasional. Kemampuan Iran untuk mengganggu aliran minyak melalui Selat Hormuz dan menargetkan kepentingan AS memiliki konsekuensi yang luas bagi stabilitas internasional. AS menghadapi tantangan kompleks dalam mencegah agresi Iran tanpa memprovokasi eskalasi yang tidak diinginkan. Bagian 7, jalan ke depan, menavigasi ketidakpastian di wilayah yang bergejolak. Masa depan hubungan AS-Iran masih belum pasti. Diplomasi, keterlibatan, dan pemahaman yang bernuansa tentang motivasi Iran sangat penting untuk menavigasi lanskap yang bergejolak ini. Komunitas internasional memiliki peran penting dalam mempromosikan dialog dan deeskalasi. Pada akhirnya, jalan ke depan membutuhkan keseimbangan yang rumit antara pencegahan dan diplomasi, yang didukung oleh komitmen untuk mengejar resolusi damai.